Yang paling ditakuti oleh seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana adalah penahanan, di mana penahanan itu sendiri dapat dilaksanakan pada tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, dan sampai dengan tahapan peradilan. Lalu, apa dasar hukum penahanan beserta jangka waktunya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Mari kita simak ulasannya. Pada pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu, definisi selanjutnya adalah perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya 3 kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Namun terkait dengan bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan itu sudah dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 ya PU 14 Romawi tahun 2014. Jadi diganti dengan harus terdapat minimal 2 alat bukti yang sah. Lalu siapa saja aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan? Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah penyidik untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum untuk kepentingan penuntutan. Dan yang ketiga adalah hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tentunya penahanan ini tidak sembarangan ya, ada aturan-aturan yang mengikat, yaitu penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Disebutkan bahwa pada huruf A yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan huruf B, tindak pidana sebagaimana dalam pasal 282 ayat 3, 296, 335 ayat 1, 351 ayat 1, 353 ayat 1, 372, 378, 379A, 453, 454, 455, 459, 480, dan pasal 506 KUHP ya. Jadi terkait dengan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, meskipun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, tetapi tetap dapat dilakukan penahanan. Disebut juga sebagai pasal pengecualian. Tadi dijelaskan bahwa yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan salah satunya adalah penyidik. Di sini dalam hal melakukan suatu penyidikan tindak pidana, penyidik untuk kepentingan penyidikan dapat melakukan penahanan selama 20 hari. Namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka penyidik dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum untuk memperpanjang penahanan tersangka selama 40 hari. Jadi seorang tersangka dapat ditahan oleh penyidik selama 60 hari ya, 20 ditambah dengan 40 hari. Setelah 60 hari, penyidik harus sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum dan dinyatakan berkas perkara sudah P21. Apabila setelah masa waktu 60 hari
ternyata proses penyidikan belum selesai, maka tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Biasanya di sini penyidik melakukan serah terima tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum sebelum habis masa penahanan 60 hari ya. Biasanya baru 40 atau baru 50 dan sebagainya. Yang penting berkas sudah dinyatakan P21 atau sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, maka tersangka dapat diserahkan beserta barang buktinya kepada jaksa penuntut umum. Kemudian yang kedua yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan adalah jaksa penuntut umum. Di sini untuk kepentingan penuntutan, penahanan dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum paling lama 20 hari. Namun apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang atas izin Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk selama 30 hari. Jadi kewenangan jaksa penuntut umum melaksanakan atau melakukan penahanan terhadap tersangka adalah 50 hari. Kemudian yang ketiga adalah hakim ya. Di sini untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan terhadap terdakwa itu paling lama 30 hari ya. Namun apabila diperlukan atau berhubung pemeriksaan belum selesai, maka penahanan terhadap terdakwa dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari ya. Jadi hakim di sini berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa itu selama 60 hari. Itu jangka waktu penahanan pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Lalu terdapat juga masa penahanan pada tahap banding ya. Di sini untuk kepentingan pemeriksaan banding, penahanan dapat dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi selama 30 hari. Namun apabila diperlukan dan pemeriksaan belum selesai, maka atas izin Ketua Pengadilan Tinggi dapat diperpanjang masa penahanannya selama 60 hari. Di sini juga pada pemeriksaan tingkat banding, jangka waktu penahanan terhadap terdakwa adalah 90 hari. Yang terakhir adalah masa penahanan pada tingkat kasasi. Di sini pada tingkat kasasi, penahanan dapat dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung untuk paling lama 50 hari. Namun apabila diperlukan dan karena pemeriksaan belum selesai, maka masa penahanan dapat diperpanjang atas izin Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari. Jadi pada tingkat pemeriksaan kasasi, jangka waktu penahanannya adalah 110 hari. Sehingga kesimpulan masing-masing jangka waktu penahanan pada tahapan-tahapan proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi, yaitu yang pertama, pada tahap penyidikan yaitu jangka waktu penahanannya adalah 20 ditambah 40 hari yaitu 60 hari. Kemudian yang kedua pada tahapan penuntutan jangka waktu penahanannya adalah 20 hari tambah 30 hari yaitu 50 hari. Kemudian pada tahap sidang pemeriksaan di pengadilan negeri yaitu 30 hari ditambah 60 hari sama dengan 90 hari. Kemudian di tahapan pemeriksaan banding 30 hari tambah 60 hari juga yaitu 90 hari, dan tahapan pada tingkat pemeriksaan kasasi yaitu 50 hari tambah 60 hari. Jadi totalnya adalah 110 hari ya. Demikian terkait dengan jangka waktu penahanan pada tahapan-tahapan penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan pengadilan. Terima kasih.